Selamat datang di podcast Jagat yang Lembut, persembahan Radio Swadesi FM 1078. Ketemu lagi bersama saya Mbah Ngatemo, yang kali ini kita akan membahas cerita tentang pesugihan kandang bubrak. Untuk menjaga privasi dan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka untuk nama dan tempat kami rahasiakan. Andai kata ada nama dan tempat yang sama dengan tempat Anda, itu hanyalah kebetulan saja dan kami para pengkarya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Diawali dari ketika Witono yang kala itu masih nganggur karena belum adanya pekerjaan sebagai seorang kuli serabutan. Witono ini didatangi oleh mandor yang bernama Mandor Klimen. Klimen ini pun menemui Witono di rumahnya. Wit, apa Pak Min? Apa kamu masih nganggur hari ini? Masih Pak Min, belum ada pekerjaan yang jelas ini, belum ada proyek yang ngasih pekerjaan lagi. Ya udah Wit, kalau masih nganggur, gimana kalau kamu besok ikut aku aja? Aku besok ada proyek. Proyek di mana Pak Min? Proyek di rumahnya Saudagar Jan. Itu loh, saudagar kaya di desa kita. Oh itu, mau bawa apa lagi nih Pak Jan? Rumahnya yang belakang itu katanya mau direnovasi lagi. Mau kan? Mau Pak Min? Ya udah, kalau mau besok jam 7 pagi kumpul ya. Siap Pak Min. Singkat cerita, pagi pun tiba. Witono dan Klimen pun akhirnya bertemu di tempatnya Saudagar Jan bersama dengan beberapa tukang-tukang lainnya. Akhirnya Witono pun mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Saudagar Jan sesuai dengan instruksinya. Dengan tanpa rasa curiga, Witono pun menjalankannya dengan senang hati. Akan tetapi ketika Witono mau memasang paku di atas pintu, tiba-tiba dia seperti melihat ada kepala tengkorak meringis menatap nyalang Witono. Witono pun pecah konsentrasinya sehingga seharusnya yang palu itu mengenai paku memukul jempol tangan kirinya. Aneh, Witono yang hanya terkena palu di jempol tangannya saja tiba-tiba terjatuh dan pingsan. Beberapa tukang dan juga Mandor Klimen pun bingung. Akhirnya tubuhnya Witono dibopong oleh beberapa rekannya dan diantarkan pulang ke rumahnya. Terjadi geger di rumah Witono. Akhirnya tanpa pikir panjang, kakak dari Witono yang bernama Wintono ini pun memanggil Pak Kiai Zamroni, Kiai kondang yang ada di desa itu. Tidak menunggu waktu lama, Pak Zamroni beserta para santrinya pun datang dan akhirnya mereka pun melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sementara itu Witono yang ada di alam gaib. Di mana aku? Di mana aku? Kok ruangannya besar, gelap dan asing? Apa itu? Kok ada berbagai perwujudan yang aneh? Ada tetean, pocongan, gendruwo dan aneh. Mereka semakin mendekat. Witono yang merasa dia di tempat asing, didekati oleh para memedi itu. Witono panik bukan main. Namun siapapun yang tidak ada yang bisa menghalangi. Mati tidak akan bisa datang sebelum karunia ilahi. Mati belum bisa datang kalau belum dari kehendak sang ilahi. Mati belum akan tiba kalau belum pada waktunya. Di tengah kepanikan Witono ini, Witono sayup-sayup mendengar suara lantunan surat-surat dalam ayat suci Al-Quran. Tak lama kemudian, bayangan penglihatan Witono yang tadinya seperti menampakkan jin dan sebagainya pun menghilang, semakin menghilang, dan bergantilah dengan perwujudan Kiai Zamroni beserta para santrinya di rumahnya yang sedang melantunkan surat Yasin. Pak Kiai Zamroni, alhamdulillah. Syukurlah Le, kamu sudah sadar. Kamu tadi, untung tidak terlambat Le. Terlambat sedikit saja bisa panjang urusannya. Apa maksudnya Pak Kiai? Besok satu hari nanti kamu akan tahu. Kamu kan bekerja di tempatnya Saudagar Jan kan? Betul Pak Kiai. Besok kamu tetap datang aja ke sana. Soalnya kalau kamu tidak datang, nanti malah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah terus nasib saya gimana Kiai? Sudah, tenang saja. Kamu saya pagari. Kamu akan terselamatkan dari apa-apa yang akan mengganggumu. Baik Kiai. Singkat cerita, pagi pun tiba. Witono pun tetap kembali datang ke tempatnya Saudagar Jan seperti halnya hari kemarin. Teman-temannya pun senang dan mereka menanyakan kabarnya Witono. Bagaimana Wit? Sehat? Alhamdulillah sehat Kang. Bisa kerja lagi kok, jawab Witono dengan senang hati. Akhirnya dalam seharian itu pun mereka mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Saudagar Jan. Sore harinya sebelum pulang, Saudagar Jan menemui Witono. Wit, iya Saudagar, kemarin kamu katanya sakit. Iya Saudagar, maaf ya, kemarin aku belum sempat nengok kamu. Ini bawa pulang untuk pengganti ongkos berobatmu sama untuk beli makan anak sama istrimu. Tapi kan
Sudah, bawa aja. Tanpa pikir panjang, Witono pun pulang dan menyerahkan amplop itu kepada Minah, istrinya. Apa ini, Kang? Ini amplop yang Sodakarjan berikan. Katanya untuk ganti ongkos berobatku sama untuk jajannya anak-anak. Ah, nggak mau terima aku. Jangan-jangan nanti aku yang jadi ditumbalkan. Enggak, Min. Kalau nggak percaya tanyakan sama Kiai Zamroni. Kita ini sudah dipagari sama Kiai Zamroni agar tidak terkena apa-apa. Akhirnya Minah pun menerima uang itu. Sore pun berlalu berganti malam. Malam pun berganti pagi. Ketika habis sholat subuh, warga desa pun dikagetkan dengan kabar lelayu tentang meninggalnya Sodakarjan yang mendadak. Ada apa nih, Kang? Sodakarjan meninggal mendadak. Begitu jawab warga ketika ditanya oleh Witono. Akhirnya Witono pun memutuskan untuk takziah ke rumah Sodakarjan. Ternyata sampai sana sudah banyak warga yang kumpul. Witono akhirnya mengambil tempat duduk di belakang. Sambil duduk itu Witono mendengarkan bisik-bisik dari kanan dan kirinya. Katanya Sodakarjan ini mati karena pesugihan ya. Gak tahu aku, kok kamu tahu? Banyak yang bilang sih Sodakarjan ini mempunyai pesugihan kandang bubrah. Dia itu makanya setiap tahun mesti renovasi rumah, dan setiap renovasi rumah itu pasti ada yang ditumbalkan. Lah tahun ini dia gagal mendapat tumbalnya sehingga dia sendiri yang jadi tumbal. Hus, jangan ngawur kamu. Nanti kalau ketahuan keluarganya bisa celaka kamu. Perbincangan itu pun terus berlanjut hingga akhirnya waktu pemakaman pun tiba. Jenazah Sodakarjan diangkut ke makam di mana dia harus dimakamkan. Tak ketinggalan Witono dan kawan-kawannya pun mengikuti ke makam. Ketika semua sudah siap dan jenazah pun sudah diturunkan ke liang lahat, tiba-tiba terjadi keanehan yang luar biasa. Hujan turun dengan begitu lebatnya, warga pun lari kalang kabut ke sana kemari. Setelah hujan reda, warga pun kembali ke tempat pemakaman. Mereka kaget melihat jenazah Sodakarjan yang terapung dan terlepas dari seluruh kain mori yang membungkus dirinya. Dan yang lebih mengagetkan lagi adalah keadaan jenazah Sodakarjan yang sangat mengerikan. Badannya penuh dengan luka-luka cakaran, penuh dengan luka-luka gigitan seperti gigitan hewan buas dan juga cakaran-cakaran hewan yang sangat tajam. Tak lama kemudian air pun tiba-tiba surut dan jenazah Sodakarjan pun kembali ke tempat yang semula seperti yang seharusnya. Akhirnya warga pun buru-buru segera menutup makam Sodakarjan dan menimbunnya dengan tanah. Setelah selesai, warga pun berbondong-bondong pulang ke rumah masing-masing. Witono yang saat itu bersama Randy, teman seperjuangannya yang pulang belakangan, tiba-tiba bertemu dengan orang tua yang memakai sorban dan peci putih menghadang Witono dan Randy. Baru saja kalian diperlihatkan penampakan yang tidak semestinya. Itulah, nak, akibat dari mencari pesugihan dengan meminta kepada jin dan setan. Untuk itu hati-hatilah, jangan sekali-sekali kalian minta pada jin dan setan, karena sesungguhnya jin dan setan itu adalah musuhmu yang nyata. Jika kamu ingin kaya, mintalah pada Tuhanmu yang Maha Esa. Bus. Setelah mengatakan pesan-pesannya tadi, bapak-bapak itu tadi tiba-tiba menghilang dari pandangan Witono dan Randy. Randy dan Witono pun langsung bergegas pulang. Dan setelah kejadian itu, warga pun semakin meningkatkan ibadahnya dan semakin menjauhi larangan-larangannya. Itulah sepenggal kisah yang dapat diaturkan di waktu ini. Semoga sepenggal kisah ini dapat menghibur dan memberikan pengalaman tersendiri kepada kita semua. Sampai jumpa di cerita berikutnya.